Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita hari ini ke kelas pembelajaran matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih membahas terkait dengan bangun ruang sisi datar. Pada minggu lalu kita telah membahas tentang luas permukaan kubus dan balok. Nah, pada minggu ini kita akan membahas terkait dengan luas permukaan prisma dan limas. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan luas permukaan prisma dan limas, sekarang kalian saksikan dulu ya jaring-jaring prisma dan limas sebagai berikut. Nah, selanjutnya kalian kan telah melihat tadi ya sekilas terkait dengan jaring-jaring, prisma, dan limas. Nah, ternyata dari jaring-jaring tersebut kita bisa mengetahui terkait dengan luas permukaan bangun ruang tersebut. Nah, untuk yang pertama ini kita bahas terkait dengan luas permukaan prisma. Ini ada gambar prisma segitiga dengan alas segitiga ABC yang kemudian akan kita lihat bentuk jaring-jaringnya seperti ini. Nah, kalian ingat ya, luas permukaan itu kan dengan kita mengetahui luas permukaan itu dengan menjumlahkan semua bangun yang menyusun bangun ruang tersebut. Jadi, sekarang maka luas permukaannya itu adalah luas segitiga ABC, yaitu luas alas dari prisma tersebut, kemudian ditambah luas segitiga DEF, ditambah luas segi 4 EDAB, ditambah luas
bangun DFCA ditambah luas FEBC. Nah, kemudian di sini kan bangun segitiganya ada 2, maka luas permukaannya itu dapat kita tulis lagi sebagai berikut, yaitu 2 kali luas segitiga ABC ditambah luas EDBA ditambah luas DFAC ditambah luas FEBC. Nah, selanjutnya seperti tadi kakak bilang, kan luas ABC itu sebagai alas ya. Nah, ABC itu sama dengan DF. Nah, maka kita dapat tulis sebagai berikut, yaitu 2 kali luas alas. Dan sekarang kalian perhatikan, jumlah bidang tegaknya ini kan ada 3 bangun ini, maka luas permukaannya itu sama dengan 2 kali luas alas ditambah jumlah luas bidang tegak. Maka luas permukaan prisma itu adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, sekarang tinggi prismanya yang mana? Tinggi prismanya yang ini, yang CF, BE, dan DA. Nah, sekarang keliling alas berarti nanti kita menghitung keliling alas ini, segitiga ini, dengan menjumlahkan setiap sisi-sisinya. Sekarang kita langsung ke contoh. Di sini ada contoh soal, Lukas ingin memberikan hadiah ulang tahun untuk adiknya. Kotak kado tersebut berbentuk prisma segitiga dengan siku-siku menjadi alasnya. Panjang sisi penyiku alasnya yaitu 12 cm dan 16 cm. Panjang sisi miring alas 20 cm dan tinggi prisma tersebut yaitu 22 cm. Kira-kira berapa cm persegi kertas kado yang dibutuhkan oleh Lukas? Nah, dari soal ini maka apa sih yang kita cari? Yaitu kita mencari luas kertas kado yang dibutuhkan oleh Lukas. Nah, kertas kado tersebut kan berbentuk prisma segitiga siku-siku. Penyelesaiannya, nah gambarnya seperti ini. Tadi diketahui kan alasnya. Jadi kita misalkan di sini ABC ini alas dari prisma segitiga tersebut. Nah, sisi miringnya ini yang AC. Dan tadi kan diketahui bahwa tinggi prisma tersebut yaitu 22 cm. Maka kita dapat tulis, diketahui sisi-sisi segitiganya kita tulis di sini AB dengan 12 cm, BC 16 cm, dan AC yaitu sisi miringnya 20 cm. Dan tadi diketahui juga bahwa tinggi prisma tersebut yaitu 22 cm. Maka di sini kita dapat tulis tinggi prisma tersebut yaitu BS sama dengan 22 cm. Nah, lalu apa sih tadi yang ditanya? Nah, yang ditanya itu yaitu luas permukaan prisma segitiga siku-siku tersebut. Kita langsung menjawab soalnya. Ingat, tadi luas permukaan prisma itu yaitu sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Di sini keliling alasnya itu kan berbentuk segitiga, berarti nanti kita cari keliling dari segitiga ini dan luas alasnya pun kita cari dari luas segitiga ini. Nah, langkah pertama kita cari dulu yaitu luas alasnya. Nah, di sini kan alasnya itu berbentuk segitiga siku-siku. Nah, rumus dari luas alas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Jadi di sini 16 itu tinggi dari segitiga siku-siku ini. Kemudian kita dapat tulis sebagai berikut, yaitu luas alas sama dengan setengah kali 12 dikali 16. Selanjutnya, kita dapat membagi 12 ini dengan 2, yaitu maka kita dapatkan 12 bagi 2 itu 6. Selanjutnya, maka dapat diketahui bahwa luas alas segitiga tersebut yaitu 6 kali 16 sama dengan 96 cm persegi. Ini kita baru mengetahui luas alas. Kemudian sekarang kita cari keliling alasnya, yaitu dengan menjumlahkan semua sisi-sisi dari segitiga tersebut, yaitu 12 tambah 16 tambah 20 sama dengan 48 cm. Oke, sekarang
Karena semuanya telah diketahui, kita bisa mencari luas permukaan prisma tersebut, yaitu berarti kita dapat menulisnya sebagai berikut: 2 kali 96 ditambah 48 dikali tadi tinggi dari prisma tersebut, yaitu 22 cm. Maka dapat kita tulis 48 dikali 22. Kita dapatkan 2 kali 96 itu 192 ditambah dari 48 kali 22 yaitu 1056 sama dengan 1248 cm persegi. Maka dapat kita simpulkan bahwa kertas kado yang dibutuhkan oleh Lukas yaitu seluas 1248 cm persegi. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan luas permukaan limas. Sama halnya dengan luas permukaan, yaitu bisa dengan melihat dari sini, yaitu kita dapat mencari luas permukaan limas dengan mengubahnya menjadi jaring-jaring. Seperti diketahui juga bahwa luas itu kita dapat menjumlahkan seluruh bangun datar yang menyusun bangun ruang tersebut. Maka kita dapatkan bahwa luas permukaan limas itu dengan cara menjumlahkan alasnya. Di sini alasnya yaitu berbentuk persegi ABCD. Kita cari luas persegi ABCD, kemudian kita jumlahkan dengan sisi tegak ini. 4 sisi tegak ini yaitu segitiga TAB, segitiga TBC, segitiga TAD, dan segitiga TCD. Maka dapat kita simpulkan bahwa luas permukaan limas itu sama dengan luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi tegaknya. Nah, jika alasnya itu berbentuk persegi, maka luas alasnya di sini sisi kali sisi. Nah, sedangkan jika dia berbentuk persegi panjang, maka tinggal kita sesuaikan saja dengan rumus luas alas tersebut, yaitu luas persegi. Nah, sekarang kita langsung saja ke contoh soal untuk luas permukaan limas. Di sini ada soal alas sebuah limas segi 4 beraturan berbentuk persegi. Jika diketahui tinggi segi 3 cm dan tinggi limasnya adalah 8 cm, maka tentukan luas permukaan limas tersebut. Oke, sekarang kita langsung menyelesaikan saja. Di sini ada gambar limas segi 4 atau limas persegi. Nah, tadi kan diketahui bahwa tinggi selimut itu 10 cm, atau tadi di soal itu disebut dengan tinggi segitiga. Segitiga mana yang dimaksud itu tinggi segitiga ini, yaitu tinggi TB. Nah, ini tinggi selimutnya, yaitu 10 cm, dan tinggi limasnya 8 cm, yang mana tinggi limas yaitu garis TO. Selanjutnya yang ditanyakan yaitu terkait dengan luas permukaan limas. Nah, berarti kita sekarang mencari sisi dari sisi tegak ini kan. Nah, langkah pertama yaitu karena diketahui tinggi selimut dan tinggi limas, maka kita mencarinya dengan teorema Pythagoras yang telah kalian pelajari sebelumnya. Karena ini bentuknya segitiga siku-siku, maka kita mencarinya yaitu dengan tinggi selimut kuadrat dikurang dengan tinggi limas kuadrat. Maka dapat kita tulis yaitu akar dari 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat sama dengan 100 dikurang 64, yaitu 6 cm. Maka telah kita ketahui bahwa panjang sisi setengah persegi tersebut yaitu 6 cm. Nah, berarti 6 cm itu kita baru tahu dari sisi setengah persegi itu, yaitu kita dapat lihat di sini misalnya BQ atau BR. Nah, itu kita baru dapat 6 cm.
Maka, untuk mengetahui panjang sisi persegi tersebut, kita kali 2, yaitu 6 kali 2 sama dengan 12 cm. Maka, sisi persegi tersebut telah diketahui, yaitu 12 cm. Nah, selanjutnya, kita mencari luas permukaan limas. Ingat, tadi luas permukaan limas itu, yaitu luas alas ditambah dengan jumlah sisi tegak ini. Nah, alasnya ini kan berbentuk persegi. Rumus luas persegi itu sisi kali sisi. Sisinya telah kita ketahui, dan di sini sisi tegaknya ini kan berbentuk persegi, maka kita dapat menulisnya yaitu karena di sini ada 4 segitiga, maka kita tulis 4. Nah, rumus luas dari segitiga ini yaitu setengah alas kali tinggi. Nah, tadi S ini itu sebagai alas untuk sisi tegak. Maka dapat kita tulis sisinya karena telah diketahui yaitu 12 cm, maka dapat kita tulis 12 kali 12 ditambah 4 kali setengah dikali 12 dikali 10. Hasil dari 12 kali 12 yaitu 144 ditambah hasil dari jumlah seluruh sisi tegak yaitu 240. Maka dapat kita ketahui luas dari permukaan limas tersebut yaitu 360 cm persegi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa luas permukaan limas tersebut adalah 360 cm persegi. Dari pembelajaran yang tadi kita telah lalui, dapat kita simpulkan, yaitu luas permukaan prisma dapat kita cari dengan rumus 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Sedangkan untuk luas permukaan limas dapat kita cari dengan menjumlahkan luas alasnya ditambah dengan jumlah luas seluruh sisi tegak tersebut. Oke, karena pembelajaran kita telah berakhir sampai luas permukaan limas, minggu depan kita akan melanjutkan lagi subbab dari bangun ruang sisi datar tersebut. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.